Mari kita awali dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian terkait adab dan akhlak. Pada pertemuan yang ke-11 ini, materi yang akan kita diskusikan berjudul Istiqomah adalah adab dalam beragama. Dan memahami istiqomah adalah sebuah keutamaan karena dia merupakan wasiat yang paling inti daripada agama ini. Ada ulama yang mengatakan begini, dan ini diyakini oleh jumhur ulama, bahwa al-istiqamah ainul karamah wa haqiqatul karamah husnul khatimah. Bahwa istiqamah itu adalah buah daripada karamah. Jadi kalau kita hidup di muka bumi ini, di antara yang kita rindukan adalah mendapat karamah dari Allah. Dan para waliullah itu mendapatkan karamahnya. Meskipun sebagian menerjemahkan karamah hari ini dengan keramat, ya. Kalau karomah itu, kalau orang dapat karomah berarti dia bisa jalan di atas air, gitu ya. Atau dia bisa terbang, atau dia bisa berada di satu waktu pada waktu bersamaan, atau dia bisa memindahkan kubah masjid dengan tangannya. Tetapi kata para ulama, di antara yang paling penting dari wujud karomahnya Allah itu adalah ketika dia istiqomah. Jadi kalau kita mampu istiqomah pada setiap kebaikan yang telah kita mulai, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan karomah dari Allah. Dan hakikat daripada karomah adalah ketika dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Itu karomah yang luar biasa. Mau kita dapat karomah apapun hari ini, kalau ternyata wafatnya kita tidak husnul khatimah, tentu kita adalah orang-orang yang merugi. Karena itu di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna, ya, sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia telah kenali, ya, dengan apa yang menjadi tujuannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kelak Allah akan turunkan kepada orang tersebut malaikat. Alla takhafu wala tahzanu, yang dia memberikan hiburan kepada kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, bahkan malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Jadi istiqamah itu mahal. Kita baru saja sholat, minimal 4 kali dalam sholat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim.
Jadi kalau kita punya 100 permintaan dan Allah katakan saya hanya izinkan engkau mendapatkan 1 permintaan. Permintaan apa yang paling mahal itu? Adalah meminta istiqomah. Kata Nabi SAW dulu, la takun misla fulan, jangan seperti si fulan. Dulu dia qiyamul lail, sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Padahal wa inna ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu bukan amal yang banyak, ya, tetapi minimal dia sedikit tetapi terus menerus. Contoh, setiap muslim bagus sekali punya hizib. Apa itu hizib? Ada yang tahu apa hizib? Hizib itu adalah komitmennya dalam membaca Al-Quran. Ada orang yang hizibnya sehari 1 juz. Ada orang yang hizibnya sehari mungkin hanya 1 halaman. Tapi dia istiqomah memenuhi hizibnya setiap hari. Bahkan kata Nabi SAW, kalau orang itu tertidur, terlupa atau sejenisnya, sehingga malam itu dia tidak memenuhi hizibnya, dia bisa qadha hizibnya itu di siang hari atau di pagi hari, dia mendapatkan pahala seperti dia menegakkan hizib itu di malam hari. Jadi konsistensi pada apa yang telah kita mulai itu nilainya mahal. Tentu saja ketika kita bicara istiqomah, dia berawal istiqomah ala tauhid, istiqomah ala ikhlas, istiqomah ala ta'ah. Ini kumpulan dari seluruh pendapat para ulama yang paling mendasar. Istiqomah dalam mengatakan wahdahu la syarikalah, Allah itu satu, tidak ada syirik kepadanya. Istiqomah dalam keikhlasan. Orang yang ikhlas itu tidak bertambah semangat karena pujian, tidak mundur dan baper karena celaan. Orang itu istiqomah. Dan istiqomah itu adalah dia tetap mencintai ketaatan. Kalau dulu dia senang berbuat kebaikan, hari ini sudah bekerja pun dia terus mendapatkan senang berbuat kebaikan. Dulu dia senang berdakwah, hari ini dia senang berdakwah. Dulu dia senang berinfak, hari ini senang dia berinfak. Makanya nasihat-nasihat untuk kita, kalau kita hari ini sudah mulai senang makan, mulailah kita berpuasa. Kalau hari ini kita sudah mulai senang tidur dalam waktu yang cukup lama, mulailah kita tahajud. Kalau hari ini kita mulai senang menikmati harta, mulailah banyak berinfak. Kalau hari ini kita mulai senang berlama-lama membaca WhatsApp, marilah kita mulai membaca Al-Quran. Keistiqomahan itu harus diawali dan harus dipaksakan. Kenapa orang sering tidak istiqomah? Di antara inspirasi dari ayat ini adalah orang itu dia khawatir dan sering bersedih hati. Dia bersedih hati karena masa lalunya, dia khawatir dengan masa depannya. Orang itu tidak istiqomah. Dia terbawa-bawa dengan masa lalunya yang kelam. Mungkin dia punya sekian banyak dosa, padahal agama ini mengatakan, yakinlah, kalau engkau telah melakukan taubatan nasuha, insya Allah Allah terima amalmu. Sahabat Nabi dulu kafir sebagian. Beberapa sahabat Nabi dahulu membunuh anak perempuannya, hidup-hidup ketika kecil. Tapi mereka tidak terbawa dengan masa lalu. Dan sahabat Nabi SAW, misalkan dalam kasus hijrah, dia tidak pernah khawatir dengan masa depan. Nanti kalau ke sana, hijrah dari Mekah ke Madinah, makan apa? Kerja di mana? Ya. Karena mereka membaca sumber istiqomah itu dalam Quran itu. Ya, misalkan Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a." Siapapun yang dia hijrahnya karena Allah, bukan karena perempuan, bukan karena siapapun, dia akan dapati ternyata bumi Allah itu luas ya.
Ternyata rezeki Allah tuh banyak ya. Kenapa saya dulu bertahan? Ya, hari ini banyak yang punya pendapat mencari yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. Dia buat prinsip sendiri, dia buat konsep sendiri, padahal Allah punya konsep. Siapa yang terbaik untuk kita ikuti? Karena itu kemudian kiat pertama agar kita bisa istiqomah, kenalilah Allah dan jadikanlah tujuan hidup kita hanya Allah. Begitu tujuan hidup kita dunia, kita mulai kecewa, kita mulai baper, kita mulai mundur. Ya. Karena dunia memang membuat manusia terhina. Tetapi ketika kita punya Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah bersedih hati, Allah bersama saya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mungkin menghinakan orang-orang yang berintegritas, yang anti korupsi, nggak mungkin. Orang itu akan mulia dan dimuliakan Allah. Karena itu doa yang sering dipanjatkan oleh ulama besar, bahkan kalau mazhabnya masih hidup, ada mazhab Hasan al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka rezekikan kami istiqamah. Ya. Jadi kita memandang rezeki itu gaji, nggak ada masalah, itu gaji. Tapi rezeki yang paling mahal itu ketika kita dimudahkan untuk istiqamah, ketika kita dimudahkan untuk menegakkan yang hak dan menjauh yang batil. Coba kita lihat redaksi Nabi ketika berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. Ya. Kalimatnya warzuqna tiba'ah. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Kadang-kadang kabur, kadang-kadang gelap. Rizkikan kami setelah kita tahu. Banyak orang tahu itu benar, tapi tidak semua orang dimudahkan untuk mengikuti yang benar, kan? Maka doanya warzuqna, berikan rizki kepada kami untuk ittiba. Allahumma arinal batila batilan warzuqna tinaba. Jadi rizki yang sebenar-benar rizki, dan itulah tadi disebut bahwa hakikatul karamah husnul khatimah, itu yang kita kejar. Ya. Maka suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, ajarkanlah kepadaku satu ilmu, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang saya enggak nanya lagi, udah cukup bagi saya materi itu. Ternyata Nabi mengatakan, qul amantu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqomah. Jadi ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, itu udah 30% teori itu. Tapi itu akan sempurna kalau 70% praktek. Ya. 70% praktek. Makanya hidup ini perlu praktek. Penutup Quran surat Al-Ankabut mengatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita terus praktek dengan mengikuti apa yang Allah ridhai, Allah tunjuki jalan-jalannya. Atau dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya satu, kita ikuti apa yang Allah perintahkan. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera, bersungguh-sungguh. 4 resep ini orang sukses di mana? Dulu ketika saya punya anak pertama, disebutkan, ya, biasanya kalau kita punya anak pertama kan bahagia sekali ya, baru nikah punya anak pertama, wah terbukti nih, gitu kan, manjur ya. Dan anak pertama lebih diperhatikan dari anak keempat kan. Nah kemudian muncul pesan dari seseorang, kamu nanti istrimu kalau keluar dari kamar mandi jangan dibelit anduknya di leher. Kenapa? Nanti anaknya kelilit usus.
Ya kan? Ini keyakinan. Nah, kita sudah mengatakan tujuan kita Allah, kita tidak mensyirikkan Allah, 30% itu teori. Tapi agama ini butuh 70% praktek. Manusiawi seseorang itu, ya saya percaya belajar di kuliah semuanya. Tapi kalau nggak praktek, nggak selesai. Minimal masih ada secertah nuktah di dalam jiwa kita. Makanya ada orang mengatakan, Ustadz, percaya nggak percaya Ustadz? Itu kan belum berposisi. Mau posisi percaya, apa tidak percaya? Mau percaya, saya cari ensiklopedia sains, nggak ketemu hubungan handuk sama usus, gitu ya. Mau tidak percaya, katanya ada yang kejadian, kan begitu. Tapi kita punya Allah. Maka waktu itu saya sepakat sama istri, justru setelah keluar dari kamar mandi, kita lilit gitu. Praktik kan? Dililit. Kalau nanti anaknya kena usus, gimana? Ya nggak apa-apa, kan Allah yang kasih ujian. Kalau enggak, ya alhamdulillah, berarti nggak terbukti. Alhamdulillah, anak saya tidak terlilit. Karena 30% teori itu akan membuat kita istiqomah kalau kita praktekkan. Makanya al-ilmu qoblal amal. Jangan beramal sebelum berilmu. Karena wal amalu tabi'uh, amal itu mengikuti ilmu. Karena itu di antara cara kita supaya istiqomah adalah marilah kita memperbanyak istighfar. Resapi Quran surat Fussilat ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ajarkan wahai Muhammad, engkau itu sebenarnya manusia biasa. Bedanya engkau dipilih sebagai nabi untuk mengajarkan kepada umatmu bahwa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang satu. Nah, setelah engkau ajarkan itu, teladankan kepada mereka, fastaqimu ilaih, istiqomah dengan konsep itu, wastaghfiru. Sehingga ulama menafsirkan ayat ini, dalam istighfar itu mengandung keistiqomahan. Jadi tidak cukup kita istiqomah, maka ketika kita istighfar, kita akan menguatkan istiqomah. Umumnya orang istighfar sering dikorelasikan dengan habis maksiat. Ya. Habis minum wine, astagfirullahalazim, gitu kan? Habis ngapain lagi? Habis ya macam-macam, astagfirullahalazim. Tapi ternyata barusan tadi antum habis sholat zuhur baca astagfirullahalazim. Apakah tadi antum habis maksiat? Tidak. Habis taat, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Ternyata ba'da sholat zuhur kita istighfar. Dan ini dijelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kita tidak pernah tahu amal sholat zuhur kita hari ini diterima Allah atau tidak. Kita beristighfar kepada Allah dari amal yang tidak diterima, dari ketidaksungguh-sungguhan kita, dari ketidakikhlasan kita, dari kita beribadah hanya menghabiskan waktu, hanya memenuhi kewajiban. Lah, hidup kita jangan sekedar memenuhi kewajiban, karena kita yang butuh Allah. Kita beristighfar kepada Allah dari semua hal tersebut. Karena itu, ketika kita hari ini beribadah kepada Allah, kita berdua-duaan dengan Allah, meskipun kita berjamaah. Filsafatnya kita berdua-duaan kepada Allah. Setelah itu kita mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, menunjukkan keistiqomahan kita diuji bukan sekedar pada ibadah ritual, tetapi juga pada ibadah sosial. Kita istiqomah dalam menjaga hablum minallah, maka kita pun harus istiqomah dalam menjaga hablum minannas. Jauh dari kesempurnaan. Kalau kita lihat dari persentase ayat ya dalam Al-Quran, jauh dari kesempurnaan kalau kita menganggap kita ini istiqomah hanya karena kita selalu merawat ibadah ritual. Jauh. Karena mayoritas ayat dalam Quran itu berbicara ibadah sosial. Dan di ibadah sosial itulah seringkali orang tidak istiqomah. Banyak orang sholat
Banyak orang umrah, bahkan banyak orang yang haji berkali-kali, tapi dia kembali bermaksiat kan. Ada yang kemudian ketika dia sholat, dia menutup hijabnya. Dia umrah, dia menutup hijabnya. Tapi selepas sholat dia buka kembali hijabnya kan. Berarti dia belum istiqomah. Mudah-mudahan dia sedang belajar istiqomah. Ya kan? Banyak yang umrah, selepas umrah korupsi lagi. Ya. Karena itu ibadah ritual harus berkorelasi dengan ibadah sosial. Nah, kalau kita baca seluruh ayat Al-Quran, ada 12 poin-poin penting yang akan mendukung manusia istiqomah. Jadi pelajaran pertama istiqomah itu sekali lagi berawal dari pengenalan kita kepada Allah. Makanya dunia pendidikan, dunia pengajaran, dunia dakwah, dunia ta'lim dan seterusnya, ini nomor satu adalah mengingatkan saya dan kita semuanya bahwa kita punya hutang janji kepada Allah, bahwa Allah itu Rabb. Quran surat 7 172. Kita udah faham, maka kita belajar bagaimana membayar janji Allah. Cara pertama membayar janji Allah adalah dengan menunaikan tugas yang Allah bebankan kepada kita. Beban itu. Tugasnya apa? Ada 3. Satu, beribadah kepada Allah. Ini hablum minallah. Yang kedua, fungsi khalifah, khalifatun fil ardi. Ini hablum minan nas dan hablum fi rabbil alamin. Yang ketiga adalah gerakan untuk memakmurkan bumi dan merawat bumi dari berbagai kerusakan. Ini juga ilmu sosial dan ilmu alam nih. Jadi kebayang untuk menunaikan tugas manusia di muka bumi ini, kita butuh faham ilmu syariat, kita butuh faham ilmu sosial, kita butuh faham ilmu alam. 3 ilmu itulah yang menjadi ilmu dasar. Bahwa seseorang ingin takhasus pada syariat, takhasus pada satu cabang ilmu sosial, takhasus pada cabang ilmu alam, itu pilihan manusia sesuai passion dan kecenderungannya. Tapi 3 ilmu ini dia tidak boleh dikotomi. Karena 3 ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu tugas manusia di muka bumi. Tapi sekali lagi saya katakan, dalam urusan ibadah hubungan kepada Allah, orang lebih mudah istiqomah. Tapi kalau sudah urusan hubungan dengan manusia, terkadang orang jadi sulit istiqomah. Karena ketika kita bertemu manusia, kita main perasaan. Berapa banyak orang yang menutupi orang lain yang korupsi. Menutupi orang lain korupsi kan berarti ta'awun alal apa? Alal ismi wal udwan kan? Berarti kan kita tolong menolong. Berdiam itu kan berarti menolong terjadinya kezaliman. Ta'awun alal ismi wal udwan. Kenapa kita lakukan? Gak enakan Ustaz. Gak enak Ustaz. Ya kan? Perasaan gak enak sering membuat kita diam. Nah karena itu, kenapa ada orang-orang yang kuat di masa lalu? Minimal 12 inspirasi dari Quran. 1. Setiap kali syahadat dia nikmati syahadatnya. Ya. Dan ini nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, makanya kita diminta syahadat setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan kita disunahkan mata itu melihat mana kalau ketika bersyahadat? Ngelihat telunjuk kan? Telunjuk kita apa telunjuk teman kita? Telunjuk kita kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kitab Safinatun Najah, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bil haqqi fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar dalam yang wujud kecuali Allah. Yang kedua, salat dan sabar. Ini diambil dari ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah atau wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang ketiga, dia banyak puasa. Orang kalau banyak puasa udah mulai nggak suka dengan materi terlalu banyak. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu direktur rumah sakit. Dia katakan, saya sekarang sedang puasa. Dulu saya tahu puasa itu baik. Dia dokter, direktur rumah sakit. Saya tahu puasa itu sehat. Tapi saya paling nggak bisa puasa. Ada aja tiap hari alasan. Entah acara seminar,
makan-makan kan, ini itu. Tapi saya lihat ada seorang teman rajin betul dia puasa, lembut dia jiwanya, ya, dia tenang cara berpikirnya. Akhirnya saya coba sekali, sampai sekarang keterusan, Ustaz. Jadi seseorang yang berpuasa itu dia lebih bisa mengontrol jiwanya. Karena yang sering membuat kita tidak bisa istiqomah itu ternyata salah satunya adalah faktor perut dan faktor di bawah perut. Makanya Nabi SAW dulu katakan, saya garansi engkau masuk surga wahai umatku kalau engkau bisa menjamin dua hal. Ya, dua hal itu bukan perut, ma baina lihyahi wa ma baina rijlaihi. Apa yang ada di dalam, apa yang ada di antara dua tulang dagunya, yaitu lisan, dan kemudian apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Dan seringkali manusia tidak istiqomah karena dua hal ini. Karena itulah Nabi berani menggaransi, kalau engkau bisa garansi kepada saya garansi engkau. Ya, Masya Allah. Yang keempat, zikrullah, zikir kepada Allah. Ya kan? Kita ba'da salat, di antara zikir itu 10 kalimat tauhid, 10 pelajaran tauhid dari ayat kursi. Ya kan? Ayat kursi itu minimal sehari dibaca 8 kali, Pak. 5 kali dalam salat, 5 kali ba'da salat, 2 kali pagi dan petang, 1 kali menjelang tidur. Ya kan? Kalau mau ditambahkan setiap kali masuk rumah, ya, jadi minimal 8. Ba'da salat kita zikir, Allahu la ilaha illa hu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hayyul qayyum. Yang ketiga, dan ini membaca pelan-pelan sepotong-sepotong ini adalah apa yang disukai oleh Nabi SAW. Sebagaimana Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim itu Hindun atau Ramlah, ya, mengatakan, tidaklah aku lihat Nabi SAW kalau membaca Quran itu harfan-harfan, pelan-pelan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini 10 pelajaran tauhid. Baca ya hayyu ya qayyum, Masya Allah. Ya hayyu ya qayyum. Dulu Nabi kalau punya masalah berat, doanya supaya bisa istiqomah, sabar melewati, kan doanya itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika apa? Astaghits, dengan rahmatmu saya istighosah ya Allah. Jadi kalau kita lihat apa namanya, Al-Baqarah itu Zahrawaini, di dalam surat Al-Baqarah ada ayat, ya, yang merupakan sayyidatul ayat, pemimpinnya atau penghulunya ayat. Siapa? Ayat kursi. Dan di ayat kursi itu ada 2 nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan dia terulang di 3 tempat itu. Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat 12, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang ketiga dalam Quran surat Toha ayat 111, wa anatil wujuhi lil hayyil qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Jadi kalau zikir itu dinikmati dengan seluruh maknanya, bagaimana mungkin orang enggak istiqomah? Berapa banyak orang salat tetapi inna salata bukan tanha, tapi la tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, salatnya tidak mencegahnya dari kemauan syahwat perut dan kemauan syahwat kemaluan di bawah perut. Kenapa? Karena dia tidak menghayati. Maka ini yang saya maksud bahwa salat, puasa, zikrullah ini butuh penghayatan. Dan itu resep istiqomah. Yang kelima, lillah. Semua perbuatan kita memang untuk Allah. Yang keenam, baca Quran jangan sekedar kejar khataman, tetapi qiraatul Qur'ani bitadabbur. Ini adab. Adab dalam membaca Quran menurut Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, bacalah Quran itu dengan tadabbur. Dan Nabi SAW memang pernah dijumpai membaca Quran
panjang. Tapi Nabi juga sering dijumpai membaca satu ayat dari Isya sampai sahur. Diulang-ulang, satu ayat aja diulang-ulang. Dan ayatnya nggak panjang, pendek, nggak bosan. Nabi mengulang-ulang ayat itu. Karena kebiasaan tadabbur itu juga salah satu sumber motivasi kita dalam bergerak di muka bumi. Ya, orang itu kalau sudah istiqomah nggak ada matinya. Dia seperti di atas umurnya. Dia tidak pernah kenal umur. Makanya hati-hati, saya sering sampaikan kepada diri saya pribadi, jangan pernah kita punya niat umur 55 pensiun. Umur 55 itu cuman selesai kontrak dengan Departemen Pajak, ya kan? Tapi setelah itu antum belum selesai kontrak dengan Allah. Antum masih hidup. Apa yang dilakukan? Kan nggak boleh. Kita itu cuman sholat 5 waktu dan bermain sama cucu setelah pensiun, kan? Zolim tuh kita. Hidup kita masih panjang lagi. Kalau Allah kasih umur antum 80 tahun, berapa umur tuh? 25 tahun ngapain? Dari umur 55 kasih 25 tahun lagi. Ngapain tuh? Nah, ini lakukan. Lakukan tugas manusia di muka bumi itu. Berikutnya, nafkah yang berkah dari jual beli. Al-barokah ziyadatul khair. Kalau orang istiqomah, ternyata salah satu buahnya adalah karena ya nafkahnya berkah. Kejar berkah. Kalau nafkahnya panas, yang panas itu kan cepat membakar. Akhirnya habisnya sama. Tapi yang itu hina, yang ini berkah. Maka qanaah lah. Cari yang berkah. Ya. Berikutnya, selalu ngumpul sama orang-orang bertakwa. Selalu ngumpul sama orang-orang bertakwa. Kita yang butuh orang bertakwa, bukan orang bertakwa butuh kita. Ya, kita beli rumah nih. Wah, rumahnya mahal nih di lingkungan yang Islami. Nah, mahal. Kenapa? Karena aljar qoblad dar. Tetangga dulu baru rumah. Antum beli rumah sama tetangganya, gitu kan? Ada rumah yang murah pinggir jalan, sekitarnya orang-orang tidak bertakwa. Mungkin murah. Karena tetangganya murah. Maka beli lingkungannya. Karena kita yang butuh lingkungan itu untuk hidup lama di sana. Untuk tumbuhnya anak-anak kita, generasi kita. Berikutnya, orang itu akan istiqomah kalau dia punya rencana kehidupan. Maka tidak boleh seseorang itu prinsip hidupnya adalah saya mah mengalir seperti air aja Ustaz. Pasti dia nggak istiqomah. Ya, dia mudah diajak, yuk ikut sana, yuk ikut sini. Kenapa? Dia nggak punya program. Kalau hidupnya well planned, terencana dengan baik, dia tahu agenda-agenda berikutnya. Nah, kalau dia udah punya agenda, bukankah dia akhirnya disibukkan dari satu waktu ke waktu? Dan itulah yang dimaksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai, lanjut lagi berikutnya. Lanjut lagi berikutnya. Akhirnya kita enggak sempat ngapa-ngapain. Enggak sempat bicarain orang, enggak sempat marah-marah, enggak sempat apa. Kenapa kita sibuk menunaikan target-target kita? Orang itu kenapa banyak bertengkar dan seterusnya? Karena dia sedang tidak ada kerjaan. Akhirnya mikirin orang dan ini dan itu dan seterusnya. Yang ke-10, keluarga sakinah. Ya, kalau kita dapat keluarga sakinah, kita bangun, makanya kita bangun keluarga sakinah itu karena kita butuh keluarga. Kita butuh keluarga. Keluarga itulah yang akan jadi motivasi bagi kita untuk bergerak. Dan itulah spirit dari Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ketika kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan tujuannya apa? Supaya waja'alna lil muttaqina imam. Gimana kita jadi pemimpin bagi orang bertakwa kalau keluarga kita aja berantakan? Maka dia sumber motivasi. Makanya di balik laki-laki sukses itu ada keluarga sakinah. Tapi di balik kegagalan laki-laki itu ada wanita lain. Kan ini terbukti akhirnya. Ya, maka bersabar, sabar. Antum nggak usah cari wanita lain. Bidadari udah nunggu antum. Sabar. Apa yang antum cari dari wanita lain itu ada pada istri antum dan lebih baik lagi nanti di bidadari jannah. Jadi kita bersabar. Bersabar untuk tidak bermaksiat, bersabar untuk merawat keluarga yang sakinah. Dia akan jadi sumber motivasi bagi kita. Berikutnya banyak baca kisah. Banyak baca kisah. Ya. Kenapa Quran itu isinya kisah? Dia dibaca oleh anak kecil, pemuda, orang tua, orang dewasa. Ternyata
manusia itu sepanjang umurnya senang dengerin orang cerita. Kalau ada orang cerita, makanya kan sekarang ada stand up comedy kan, ceritanya di karang-karang semuanya kan. Orang betah dengerin stand up comedy. Kenapa? Orang senang dengerin kisah. Nah, kalau kita ingin istiqomah, maka perbanyaklah membaca kisah orang-orang gagal, orang-orang sukses, baca dua-duanya. Quran, kalau antum melihat 8 rubuk pertama yang antum baca, ya, juz pertama kan 8 rubuk. 8 rubuk. Ini 8 rubuk, 5 rubuk isinya kan orang gagal. Tambah satu lagi 6 rubuk. 6 rubuk orang gagal ini. Antum baca Quran isinya membaca kisah orang-orang gagal. 6 rubuk loh. Enggak bosan 6 gagal. Ternyata membaca kisah orang gagal itu juga bisa membuat orang istiqomah. Kenapa? Kita jadi tahu, oh ini orang gagal. Berarti saya tidak boleh mengikuti kegagalannya karena saya bukan keledai. Gitu kan? Nah, kemudian Allah berikan kisah orang-orang sukses. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam rubuk ke-8. Wah, saya jadi pingin dengan menjadi dia, menjadi termotivasi dengan dia. Jadi kisah itu membangkitkan. Makanya kata Allah, linusabbita bihi fuadak. Kalau engkau senang baca kisah, jiwamu kokoh. Nah, yang ke-12 adalah senang berdoa. Banyak doa. Tadi misalkan Allahumma arinal haqqa, atau ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik, atau tadi doanya Hasan al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Tapi dalam Quran surat Ali Imran 147 juga ada satu doa yang sering dibaca oleh para mujahid di masa lalu, Allahumma rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka motivasi yang banyak itu ujungnya buat apa? Kata Al-Quran, buat nguatin keluargamu. Kita istiqomah pada istri kita sekarang, itu kan butuh sumber motivasi juga, ya. Mungkin betapa banyak wanita yang lebih cantik daripada istri kita. Gimana kita nggak terpengaruh? Uang ada banyak, ya, makanya bapak yang tidak kuat kalau punya uang banyak langsung kasih aja sama istri kita. Karena kalau ada uang banyak terus ada kesempatan, terjadi apa yang terjadi. Kalau kita pegang uang, udah kita kasih aja sama istri kita. Pegang uang yang kita butuhkan saja. Butuh untuk istiqomah maksudnya. Maka dengan sumber motivasi yang banyak itu, hal yang pertama kita lakukan apa? Kuatkan keluarga. Yang kedua, kuatkan sesama manusia dengan menebar manfaat. Apa sih manfaat saya sebagai teman? Apa sih manfaat saya sebagai abang, sebagai senior? Harus ada manfaat. Dan manfaat itu salah satu maknanya adalah memudahkan, bukan menyulitkan, ya kan? Dan dorongan agama ini mengatakan, kalau engkau mudahkan urusan sahabatmu di dunia atau orang-orang yang meminta tolong kepadamu di dunia, satu urusanmu di akhirat akan dimudahkan Allah. Satu orang kita mudahkan, satu urusan kita dimudahkan. Ya, makna keterbalikannya apa? Barang siapa yang punya prinsip, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, Allah tambah kesulitan. Kita nggak nyulitin orang lain aja, hidup kita udah sulit nanti di akhirat. Kita cari masalah dengan mempersulit orang lain hari ini, Allah tambah sulit di masa depan. Maka bahagialah mempermudah orang lain. Ya, siapkan sebagian waktu kita untuk memudahkan urusan orang lain, memudahkan dalam tata aturan tentunya. Berikutnya yang ketiga apa? Ini yang paling berat, merawat bumi dari ketidakseimbangan. Ini akan ketemu mafia, akan ketemu berbagai orang-orang yang dia tidak punya agama dan dia tidak punya Allah. Ini berat. Makanya ad-da'wah la yahmiluha illa al-qawi. Gerakan-gerakan perubahan itu enggak bisa dipikul kecuali orang-orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat hubungannya dengan Allah, kuat ilmunya, kuat pemahamannya, kuat tujuan hidupnya. Ya. Baik, ala kulli hal, karena waktunya sudah selesai, pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, kira-kira sampai di situ dululah diskusi kita tentang istiqomah. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada kan ya? Karena itu mudah-mudahan mohon doanya agar saya bisa istiqomah, dan saya doakan sahabat semuanya semoga senantiasa dalam keistiqomahan. Dan itulah karomah yang terbaik dalam hidup ini ketika kita istiqomah pada setiap kebaikan yang kita mulai.
Dan hakikat karomah tadi telah disebutkan adalah ketika Allah mudahkan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.